اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواء تدوسين المصاحب في التراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكث فيها بالذهب الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواء تدوسين المصاحب في التراب وأعجب من مريدك وهو يدري. Di sebuah sudut Kabupaten Pekalongan, tepatnya di Desa Kayu Keritan, berdiri sebuah masjid yang wajahnya berbeda. Menarik perhatian, membuat kita berhenti dan bertanya. Gapuranya tampak seperti gerbang kerajaan kuno. Arsitekturnya menghidupkan nuansa Jawa lama, membawa kita seakan melintasi waktu ke masa kerajaan. Inilah Masjid Majapahit Al-Hikam, sebuah wujud bahwa tradisi, budaya, dan iman bisa bersatu. Masjid Majapahit kan ini tadinya kan belum ada, itu dibuat mulai pasang fondasi tanggal 21 April 16. Ide membangun Masjid Majapahit Al-Hikam berawal dari teman Bapak Tamrin sendiri yang bernama Haji Mohtar, yang akhirnya disetujui oleh masyarakat setempat untuk melestarikan warisan budaya Jawa tanpa meninggalkan identitas keislaman. Ketika banyak masjid dibangun dengan gaya modern, dengan kubah dan arsitektur bergaya Timur Tengah, warga di Kayu Keritan memilih jalan berbeda. Mereka ingin masjid yang berbicara Jawa, yang mengingatkan akar budaya mereka. Maka lahirlah gagasan masjid dengan arsitektur Jawa kuno, seperti era kerajaan dengan gapura khas, ukiran-ukiran kuno, ornamen tradisional, dan suasana yang mengakrabkan antara spiritualitas dan budaya lokal. Ya, dari teman, dari Desa Kayu Keritan kan, istilahnya bangun itu termasuk nguri-nguri kebudayaan. Jadi peninggalan bangunan yang lama jangan sampai punah hilang, sehingga dibuatlah sedemikian rupa menyerupai bangunan yang ala dulu. Ya hampir semuanya tak setuju, karena kalau membuat yang masih seperti yang sekarang model apa itu kubah itu kan miliaran. Ya, kalau ini kan dana kecil bisa dibuat sendiri. Dana dari pemisahan warga RW 4. RW 4 ya. Ini termasuk kan diberi tanah, lantas rapat, setelah 3 atau 4 bulan kemudian langsung dibuat. Sistemnya pendanaan kan dari warga. Nah, karena pemasukan warga itu setiap minggunya itu kurang lebih 1,5 juta, 2 juta, sehingga kami selaku ketua itu ambilnya tenaga kerja itu tukang satu, lagi satu. Ini yang buat 2 orang loh Pak. Betul, ini 2 orang. Iya, karena kemampuan keuangan
RW 4 ini kan kurang lebih antara 2 juta 2 juta lebih. Sehingga tapi kan 2 orang tapi langsung jadi Mbak, tidak ada apa mandek, langsung hampir 3,5 tahun. Ya kalau terhitung bulan ini kan masih terus ya. Istilahnya kan ini itu kan belum ya. Ya sampai laporan yang terakhir itu bulan Oktober, September lah. Ya kurang lebih belum ada 700. Tapi termasuk orang yang memberikan material tidak kami hitung, yang dihitung itu uangnya jumlah sekitar belum mencapai 700 juta lah. Niatnya ini masih mau Ya tanahnya Mbak, iya pas, tanahnya sudah ngepas. Iya tanahnya ya sudah dipas sana Pak. Umpama kok dulunya tanahnya luas, ya mungkin ya membuatnya lebih luas. Nah itu saja kan masih di atas sungai itu. Iya lah, pola-pola itu kan tempat MCK itu kan jauh bawahnya kan sungai. Termasuk seksi usaha dana itu kan malah anak-anak Pak. Anak-anak TPK enggak, anak-anak. Karena orang tua kan berjalan hanya kurang lebih setahun kurang, sehingga mereka minta tiap minggu risih. Nah, sehingga kami minta tolong kepada anak-anak TPK. Ya sampai sekarang kalau ada apa-apa yang minta dana TPK, anak-anak TPK. Iya. Ya kalau hari-hari besar, hari besar dan biasa rutin lah, pengawasan rutin kok. Tiap malam minggu setengah bulan sekali. Umumnya. Kalau yang estri itu minggu wage jam 2-an. Yo kalau yang aku ya cuma apa hari besar, ya, maulid, hajat. Terus ya buka bersama lah, kalau kita kan ambilnya kan 1 tahun, wah 1 bulan dan bulan puasa kan orang tiap hari, setengah bulan sekali ya, buka bersama. Ya Majapahit itu kalau yang membuat kan orang seniman, tapi katanya Pak Ustadz Jirin, Majapahit itu singkatan. Iya. Itu hanya yang pasti kan. Masjid jadi pane pahala. Kita hanya dengan iman dan takwa. lumayan ya. Iya. Ya termasuk menambah orang beribadah yang tadinya musola karena kan ada, tapi kan kalau ada masjid ya sana isi, ini ya sudah ada yang tolak, tapi kan ada penambahan. Ya, tujuan kami kan membangun ini kan orang kesusu Mbak, mau sampai 3,5 tahun kan. Prinsip kami dan orang yang kami kan prinsipnya jangan meniru pembangunan masjid yang lain, artinya mencari dana sama-sama. Kalau sini kan prinsipnya kan kita jangan menjadi penonton pahala. Kenapa dikatakan penonton pahala? Karena kalau masjidnya baik tapi uangnya ting kemala, nanti wiro desa kan sih mulai ganjaran wiro desa. Nah,
Nah, uang mereka sebagai penonton pahala lah. Kira katanya masjid tapi duitnya di uang luar kabeh. Nah, berarti lingkungan sebagai penonton sehingga murni RW 4 ada yang seminggunya 5.000, 10.000 dan sebagainya. Harapan masjid ini dimiliki warga setempat. Ya, ada 1-2 orang yang memberi ada, tapi kan tidak kita minta. Garam batang, garam kendal, yo sering lah. Kan sekarang kan yo po nanggon lebih kan banyak Mbak. Malah kalau malam itu kalau yang sering ada yang kita ketika makanya kami kan membuat masjidnya kan terbuka Mbak. Saya kalau melihat masjid terbuka kan berarti 24 jam digunakan siapa saja, bisa untuk para musafir istirahat. Kalau kita sebagai takmir lantas masjidnya itu dibakar bumi, kalau malam hari orang-orang tidak bisa memakai. Harus itikaf ya ora wani, lawangnya kuncinan, ono gerbangnya nanti dituduh mau mencuri lah. Tapi nek terbuka kan bebas mau masuk, ora uang gue mlebu mriki ora wedi Mbak. Tapi nek wis ono gerbangnya benten rasane Mbak. Sampeyan wong mlebu masjid ono gerbangnya, buka gerbang mlebu wis wedi. Takut dikatain orang yang tidak baik. Sehingga saya ini masjid ya 24 jam. Soal apa-apa hilang gue ya rumah Allah ora usah khawatir. Wong ilang ya tani priman silang. Jangan dikhawatiri. Jadi sakit di masjid ya 24 jam terbuka. Jadi istilahnya kan untuk mengenalkan apa ya, termasuk tempat ibadah, kedua kali mengenalkan kepada istilahnya ya mirip-mirip bangunan kuno lah, nguri-nguri kebudayaan istilahnya kan, sehingga gaburannya saja kan saya buat seperti ya iya dulu ya kepinginnya ya ke situ semua kan ya wisata religi kan kudunya kan nganu lah memerlukan nganu lah dana juga. Wah, orang gue kalau istilahnya menginginkan ya maju, makan istilahnya segala sesuatu itu jalan dengan sedikit demi sedikit sesuai dengan lingkungannya. Jadi lingkungannya memang kurang apa istilahnya agamanya kirang yo pelan. Jadi harapan kami kepinginnya masjid itu jamaahnya ya luar biasa ya, cuma kan gimana lagi karena tapi kan kita sudah sebagai nganu kan sudah memberikan fasilitas tempat ibadah, fasilitas ada pengajian. Nah soal mengajak kita sudah mengajak, adapun hidayah kan mereka sendiri yang bisa dipaksakan Pak. Iya, ya. Masjid Majapahit Al-Hikam adalah contoh nyata bahwa bangunan ibadah bisa menjadi cermin identitas. Bahwa membangun masjid bukan hanya soal fisik, tetapi soal pelestarian budaya, jati diri, penghormatan terhadap leluhur, dan rasa bangga pada akar. Bagi generasi sekarang yang sering terombang-ambing antara modernitas dan tradisi, masjid ini menjadi pijakan untuk tetap mengingat siapa kita, dari mana kita berasal, dan kemana kita akan melangkah. Dan bagi siapa saja yang melihatnya, bukan hanya warga Pekalongan, masjid ini menawarkan harapan bahwa keberagaman budaya dan Islam bisa hidup berdampingan,
kokoh, dan harmonis. Di tengah dunia yang terus berubah, di mana banyak tradisi terlupakan atau digantikan oleh modernitas, Masjid Majapahit Al-Hikam berdiri sebagai pengingat bahwa kita boleh maju, tetapi jangan lupa akar kita. Bahwa iman dan budaya bisa berjalan bersama, saling melengkapi. Inilah rumah bagi iman dan budaya, inilah tempat di mana sejarah, sujud, dan harapan bertaut. Masjid Majapahit Al-Hikam, sebuah kisah rumah bagi jiwa.